Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Karyono dari Rombel K1 Manajemen dengan NPM 250300032. Saya di sini akan mempraktekkan atau mengerjakan PJBL untuk mata kuliah pada nomor 1, kita harus mencari jumlah karyawan pada Departemen Legal dengan tingkat kepuasan kerja sangat tinggi dan memiliki tingkat stres yang tinggi. Yang pertama, kita harus mencari rumus kauntif. Lalu pilih kolom G. Titik koma. Pilih kolom legal. Titik koma, pilih kolom W, titik koma, pilih angka 5 karena menggambarkan tingkat kepuasan karyawan paling tinggi. Lalu pilih kolom M, lalu titik koma. Kita pilih angka 1 pada kolom M, dikarenakan angka 1 menggambarkan tingkat stres paling tinggi pada karyawan. Lalu enter. Maka akan ketemu hasil 25. Hasil 25 yaitu berarti jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi dan memiliki tingkat stres yang tinggi. Pada yang B, soal B yaitu status pernikahan yang memiliki rata-rata pengalaman tertinggi. Jadi kita harus mencari kategorinya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus unik. Lalu klik kolom D pada marginal status, lalu enter. Akan muncul banyaknya kategori yang harus kita cari satu persatu rata-ratanya. Dengan menggunakan rumus average is. Kenapa menggunakan rumus average is? Dikarenakan kita menggunakan beberapa variabel, tidak hanya terdiri dari variabel satu saja. Yang pertama yaitu terdapat kolom F, yaitu experience yaitu pengalaman kerja. Lalu titik koma, kolom D pada bagian status, titik koma, dan pada bagian single. Enter. Maka akan ketemu hasil 5,89, yaitu dimana menggambarkan bahwa rata-rata pengalamannya sebanyak 5,89. Untuk mempermudah, kita akan salin rumusnya. Lalu pada bagian akhir, pada bagian D2, kita akan ganti menjadi kolom merit pada kolom D. Enter. Maka akan ketemu hasil 11,84. Lalu pada kolom divorce atau bercerai, pada kolom D2 kita juga akan ganti divorce. Selanjutnya ada widow atau bercerai atau janda, JTRLV, yaitu pada kolom D1705, lalu enter. Maka akan bertemu angka 19. Lalu kita akan membuat tabel folder. Lalu kita akan menghitung max-nya dengan rumus
yaitu kita akan blok data tersebut, maka akan terkumpul dengan nilai tertinggi max-nya yaitu 19. Lalu untuk nilai terendah atau min, kita akan menggunakan rumus min sama dengan min, lalu enter, maka akan bertemu dengan 5,89, di mana max-nya tersebut pengalaman tertinggi atau terbanyak itu pada pengalaman biduet dan pengalaman terendah yaitu pada pengalaman single. Selanjutnya untuk C, kita akan mencari job level dengan rata-rata WLB, job level dengan rata-rata WLB tertinggi dan rata-rata PHA tertinggi. Yang pertama kita akan menggunakan rumus unique. Lalu kita akan klik kolom job level pada kolom E, lalu enter, akan bertemu dengan banyaknya kategori yang harus kita cari rata-ratanya masing-masing. Lalu kita akan mencari rata-ratanya sama menggunakan rumus average dengan cara mengeklik kolom I, titik koma, E, titik koma, kolom junior atau E2, lalu enter, maka akan bertemu angka 3,51495017, di mana itu adalah rata-rata dari junior. Maka kita akan salin bagian E2-nya, kita akan ubah menjadi lead E4, enter. Selanjutnya mid, enter, lalu senior, enter, lalu CTRL-V lagi, kita copy untuk terakhir, bagian E untuk intern, lalu enter. Setelah itu kita akan mencari rata-rata maksimalnya atau rata-rata tertinggi, yaitu menggunakan rumus max. Itu menggunakan rumus max, enter, maka akan bertemu nilai 3,161, di mana itu kategori mid. Maka job level dengan WLB tertinggi yaitu terdapat pada kategori mid. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Selanjutnya bagian C yang kedua, yaitu kita harus mencari job level dengan rata-rata PHA tertinggi.
Yaitu sama, kita akan mencari kategorinya dengan menggunakan rumus unik dan klik kolom job level pada bagian E, enter. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata dari PAH. Pertama rumusnya average. Selanjutnya pada kolom K, titik koma, kolom E, titik koma, kolom E2, lalu enter. Maka akan bertemu hasilnya yaitu 1,9245872, yaitu menggambarkan bahwa rata-rata PHA junior sebesar tersebut. Lalu kita akan copy CTRL-C, CTRL-V. Untuk bagian E2 nya kita akan ganti, bagian E2 kita akan ganti ke lead, enter. Selanjutnya pada bagian mid, enter. Selanjutnya pada senior, yaitu pada kolom E7, dan yang terakhir pada kolom intern. Dan kita enter, maka bertemu hasil dari rata-rata job level pada bagian PHA atau aktivitas kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata tertinggi, yaitu menggunakan rumus sama dengan max. Kita akan blok enter, maka akan bertemu dengan angka 207357153, di mana angka tersebut menggambarkan rata-rata nilai tertinggi pada job level pada bagian PHA dengan adanya kategori lead. Selanjutnya pada bagian D, yaitu kita harus mencari jumlah karyawan berdasarkan job level. Yang pertama, kita harus mengeblok semua kolom sampai kolom W, lalu klik insert, pilih pivot table, from table atau range, klik OK. Kita akan memilih departemen, kita taruh di Laksis, lalu pilih job level, taruh di columns dan taruh di bagian false. Setelah itu klik kolom lambos, blanknya kita tidak centang, lalu klik OK, lalu kita blok semua data.
klik insert, pilih recommend chart, klik oke. Lalu klik tanda plus pada kanan, klik access text, chart title, dan data label. Selanjutnya kita akan isi. Pada bagian ini kita isi departemen. Lalu pada bagian Y, simbol Y, kita akan tulis jumlah karyawan. Untuk judul, yaitu jumlah karyawan pada job level, dan departemen. Dari tabel tersebut kita dapat melihat insight, yaitu di mana Departemen IT memiliki jumlah karyawan tertinggi, sedangkan Departemen Finance dan Operasional juga memiliki jumlah karyawan yang cukup tinggi, tetapi tetap tinggi Departemen IT. Selanjutnya, pada job level senior dan mid mendominasi hampir semua departemen dibandingkan jumlah junior dan intern. Selanjutnya, pada soal yang kedua atau yang kelima, yaitu kita harus mencari uji beda antara tingkat kepuasan kerja karyawan yang lembur dan tidak, yaitu yang pertama, pada kolom U atau have out yang menandakan lembur atau tidak, kita akan sort, filter, klik. Kita akan filter yang dimunculkan hanya yang tidak lembur, klik OK. Lalu pada job satisfaction kolom B kita akan salin, yaitu menggunakan CTRL-C. Lalu kita klik CTRL-V. Kita akan ganti judulnya menjadi fields. Selanjutnya pada kolom have out, sebaliknya kita akan filter bagian true-nya saja, lalu klik OK. Pada kolom B kita akan salin CTRL-C. CTRL-V. Lalu pada saat ini filternya kita matikan. Kita akan matikan agar tidak ada perubahan data. Selanjutnya klik
kolom bagian menu data, klik data analis. Kita akan cari t-test to sample assuming unique variance. Kita klik, lalu klik OK. Pada bagian variable ring 1 kita akan upload. Ini kita akan drag ke bawah. Namun kalau jika terkadang sulit untuk mengedragnya, kita akan scroll saja sampai bawah untuk mengetahui jumlah data yang kita cari. Banyaknya data yaitu pada 2090. Klik kolom, lalu ring 2 kita akan masukkan. Kita bisa lihat terlebih dahulu data terakhirnya pada angka, yaitu terdapat pada angka 937. Selanjutnya klik labels, output ring, lalu klik. Kita akan taruh di bagian mana. Setelah itu klik lagi bagian kecil, lalu OK. Dari situ kita akan menemukan hasilnya dan terdapat perbandingan yang sangat signifikan. Selanjutnya pada kolom E yang terakhir, yaitu kita harus mencari uji korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan karyawan. Beban kerja kita itu harus klik atau copy pada bagian workload, yaitu kolom L. Kita copy CTRL-C, CTRL-V, oke, maaf, CTRL-V. Setelah workload, kita lalu ke job satisfaction, kolom W, kita copy dan kita paste. Kita rapikan sebentar. Setelah itu kita klik menu data, klik data analis, kita scroll ke atas lalu cari correlation, klik OK. Pada data ini kita drag, yaitu terdapat pada 3026, 3026, lalu output ring, setelah itu kita pilih kolom yang akan dikeluarkan datanya, lalu klik OK. Akan bertemu dengan angka ini, kolom 1 yaitu workload dan kolom 2 yaitu job satisfaction atau tingkat kepuasan. Dari kolom 2 ini kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan yang terjadi atau korelasi yang terjadi yaitu hubungan negatif lemah dikarenakan dia kurang dari 1 dan tidak mendekati 1. Seperti itu. Jadi untuk hasil nomor 1 atau angka atau nomor A yaitu 25,
Untuk status pernikahan pada kolom soal nomor B, maksnya yaitu 19 dengan kategori without dan min pada angka 5,89 pada kategori single. Lalu pada bagian C, pada job level dengan rata-rata WLB terbaik atau tertinggi, yaitu terdapat di pada 3,161 yaitu pada kolom mid atau kategori mid. Lalu pada kolom C yang terakhir atau PAH tertinggi yaitu dengan rata-rata 2,073 yaitu pada lead. Selanjutnya pada E, uji bedanya seperti ini hasilnya. Mungkin hasilnya bisa kita ubah lagi, dapat dibulatkan atau tidak. Selanjutnya yang E, yaitu terdapat uji korelasi antara beban kerja dengan kepuasan karyawan, yaitu terdapat korelasi negatif yang lemah. Cukup sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.